Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita akan kembali modifikasi 180 SX Drift gua. Mulai dari ganti steering rack, pasang coilover baru, yakni di G5. Kita akan pasang livery baru juga di tahun ini. Dan terakhir kita akan nyobain ngedrift pakai 180 SX ini. Oke, jadi sebenarnya ini adalah mobil balap gue yang warna putih yang tahun lalu kita pakai untuk drifting. Kita udah cat warna baru, warna merah. Bagi kalian yang belum nonton, langsung aja nonton videonya di channel pribadi gue. Kita cat full body, warna merah semua full dari AXT. Jadi kita kali ini disupport oleh brand AXT. Dan untuk pengerjaannya di F1 Bodywork. Ini sebenarnya banyak banget ceritanya. Pas baru jadi kita sempat kecelakaan juga sebelum loading Elite. Untuk cerita lengkapnya ada di story gue atau di YouTube pribadi gue. Sekarang langsung aja kita mulai pengerjaannya dari pasang steering rack yang baru ini. Dan by the way, Garasi Drift sekarang ada mekanik baru nih. Yuk sini, masuk. Siapa namanya? Kenalin, nama gue Bilal. Nggak usah sok cool deh. Dah, pokoknya tolong kerjain ya. Oke, siap. Pasang rack steer baru. Ini bedanya rack steernya nggak bocor. Kemarin tuh bocor, makanya kita ganti. Silahkan. Gue harus setting ini dulu. Ya, jadi sembari Bilal ngerjain bagian steering rack, gue akan modif si coilover baru ini. Dan by the way, ini juga udah kita unboxing kemarin di Jepang. Ada videonya nih. Oke, sekarang kita mau unboxing dulu. Ini kita masih di Jepang. Kita unboxing di sini karena barangnya mau kita pindahin ke koper. G5 guys, ini dapat surat cinta bahasa Jepang. Wih, keren banget guys. And then sekarang kita mau nyeting dulu coilovernya mulai dari settingan damper sampai ke preloadnya. Yang nyeting Kengushi, tapi kita nyetingnya di Luxury Auto Parts. So langsung aja kita jalan, kita bawa coilovernya. Berat banget. Oke, kita ke bengkelnya pakai Ioniq aja, barang-barang udah kita masukin. Tapi gue mau cerita dulu, Ioniq kayak Garasi Drift nih, kamera karya Garasi Drift dengan velg kayak Garasi Drift yang keren banget ini. Kemarin baru aja ditabrak sama motor. Untungnya kita udah pasang asuransi di mobil ini. Dan asuransinya keren banget guys. Gue daftar itu cuma 3-4 menit. And then dalam 1 hari polisnya langsung jadi dan semuanya itu full online. Bahkan gue dapet diskon sebesar 45%. Dan nama asuransinya adalah Insureka. Bagi kalian yang tertarik, gue sangat merekomendasikan kalian untuk cobain dan daftar asuransi tersebut. Nah, untuk Ioniq gue juga pakai asuransi katastropik yang bisa nge-cover mobil gue kalau mobil gue kena banjir ataupun gempa bumi. Dan produk asuransi ini cuma ada di Insureka doang. Nah, sekarang langsung aja gue ajarin kalian gimana cara daftar asuransi Insureka. Pertama, kalian tinggal buka aja websitenya Insureka, and then masukin informasi kendaraan kalian, terus tinggal klik lanjut. Nah, nggak sampai 10 detik nih langsung keluar asuransi untuk 1 tahun. Nih kalian lihat nih harganya dari 9 jutaan diskon ke 4,8 juta. Gokil ya. Ini sangat affordable, cepet dan juga mudah. Oke, sekarang langsung aja kita jalan ke Luxury Auto Parts. Oke, sekarang kita udah ada di Luxury Auto Parts Shop bersama dengan ownernya Mas Lukman di sini. Jadi kemarin kita beli di G5 ini bareng sama Mas Lukman. Yes. Gue kesini tuh mau nyeting. Nyeting. Karena kemarin kita dapat settingan dari Kengushi. Yeah. Kemarin pas kita beli coilover ini bareng sama Mas Lukman. Yes. Kengushi jadi translator kita. Ya, dan di dia booth ngasih G5. spring rate yang cocok buat 2JZ. Setupnya ganti jadi 12 kilo. 12 kilo Karena untuk lebih depan. berat yang depan. Yang belakang Yang kita belakang pakai 5 kilo. Tetap 5 kilo sama ada helper springnya. Oke, langsung aja kita setting kali Mas ya. Oke. Kita setting preload dulu mungkin Yes. ya. Kemarin settingannya gimana berarti? Kemarin setelannya adalah preloadnya ini kalau yang depan 0, which is spare-nya nggak di press. Oke. Tapi kalau yang belakang, spare stay ya, nggak betul, ketekan. betul. Tapi kalau belakang nanti kita ukur nih overall panjangnya berapa. Nanti kita press dia 35 mili, 3,5 cm. 3,5 cm. Ya, preloadnya udah ke setting untuk bagian belakang dan depan. Sekarang tinggal damper. Yes. Damper tinggal diputar ke kanan, mentok kan? Ya, kita ke hard dulu, dimentokin ke hard, terus mundur 25. 25 cetekan. Nah, Ini nggak boleh salah ya. 1, 2, 3, A few moments later. 24, 25. Oke, sekarang damper udah ke 25. Berarti sisa 5 lagi karena Iya, ke soft. ini 30 klik. Yes. Which is artinya ini empuk banget. Empuk untuk banget, belakang. empuk banget. 25. Oke. Kayak mobilnya siapa tuh yang R32 pas kita drifting yang Oh, iya. empuk banget. Mobilnya Kamacan. Kamaca. Nah, kalau yang ini inverted jadi dibalik nih. Oke, semua udah kelar settingan damper dan settingan preload ya. Thank you so much Mas Lukman. Sama-sama. Ntar kita nyeting-nyeting mobil yang lain di sini. Siap.
langsung aja kita bawa pulang ke rumah, kita pasang di SX kita. Yeay! Kita udah di garasi lagi dan rack setirnya udah kepasang nih. Sebenarnya sama aja sih, bedanya ini rack setirnya udah lebih baru, nggak ada bocor-bocornya. Semoga ntar pas drifting aman. Kenapa rack setirnya diganti? Karena kan kita pakai wide sweep, angle-nya gede. Jadi si rack setirnya ini kadang kerjanya terlalu berat, makanya harus rutin kita ganti. Maintenance-nya justru malah ganti si rack setir. Dan karena rack setir udah kepasang, saatnya kita pasang coilover baru. Tapi sebelum itu kita harus copot dulu coilover lamanya. Cuman ada 5 baut untuk bagian depan, 2 di bawah, 3 di atas. Dan bahkan untuk bagian belakang cuman ada 3 baut. Jadi gampang banget kita bongkar pasangnya. Oke, coilover lamanya udah kecopot untuk bagian depan dan belakang. Yang belakang kiri lagi ada problem, makanya Bilal masih ngerjain. Dan intinya untuk coilover lama ini sebenarnya bagus juga buat drifting, enak dipakainya. Tapi bukan coilover yang untuk khusus drifting, ini merek ISC. Dan kalau yang baru nih di G5, ini emang coilover untuk drifting. Harusnya lebih enak untuk dipakai ngedrift. Nah, karena gue udah pakai wide sweep, jadi bagian atasnya coilover nih, bagian sini. Ini bagiannya si wide sweep harus kita pindahin dari coilover lama ke coilover baru, and then langsung bisa kita pasang. Kalau nggak dipindahin, wide sweepnya nggak bisa bekerja secara maksimal soalnya. Ini adalah hari selanjutnya dan bagian wide sweep udah kepasang di bagian coilover depan. Dan kemarin kita juga udah sempat nyoba-nyoba pasang di mobil dan kita menemukan problem nih, yaitu coilover bagian belakang dia rada sedikit kependekan dibanding sama coilover sebelumnya. Jadi kita tinggiin, so kita nggak bisa pakai settingan preload yang kemarin. Si helpernya ini jadi nggak berfungsi, cuma ntar kita cari solusinya. Dan karena ini sekarang adalah hari Sabtu, mekanik gua lagi libur. Untungnya ada mekanik magang di sini. Udah siap pasang coilover? Ayo. Yuk, let's go. Ternyata enak juga punya mekanik. Kita nggak perlu kerja, yang kerja mekanik ya. Tapi karena mekaniknya masih magang, yang harusnya bisa 5 menit, mungkin ini 50 menit kali. Satu coilover. Enggak dong. Bisa nggak? Ini mah 3 menit juga kelar. Ya, bener, nggak perlu bantuan gue ya? Ya jatuh. Nah, kan? Ini yang atas emang rada susah. Oke, udah selesai. Sekarang kita lanjut yang ke belakang. Nah, untuk yang belakang, masangnya lebih gampang karena kita cuma ada 2 baut di bagian atas, 1 baut di bagian bawah. Cuman balik lagi harus berdua karena ada harus yang megangin, ada harus yang ngebaut dari atas. Oke, akhirnya kepasang juga di G5-nya depan dan belakang. Dan untuk bagian belakang ini udah paling maksimal nih tingginya. Kita harus custom sedikit kayaknya biar bisa lebih tinggi lagi. But we'll see gimana hasilnya. Dan untuk bagian depan, karena nggak ada camber adjustment-nya di bagian coilover, jadi cambernya makin parah. Kita kalau mau kurangin cambernya harus setting di bagian lower arm atau di bagian wide sweep-nya. But karena waktu kita terbatas, jadi mobil ini akan dipoles besok.
And then setelahnya langsung kita wrapping livery baru. Habis itu kita cobain drifting, dan mungkin pas nyoba drifting setelahnya kita akan spuring ulang kaki-kaki baru ini. Semoga hasilnya enak. Kita lihat pas udah pemasangan dekal barunya aja. Oke, ini adalah hari selanjutnya. Mobil udah ada di Inspiration Motorsport untuk check up engine. Ini ada list-list pengerjaannya, ntar kita akan bahas satu persatu. Dan kita udah menemukan solusi untuk coilover belakang yang kemarin si helpernya itu ketekan. Sekarang udah bisa kembali seperti normal. Ada parts yang kita custom, ntar akan kita kasih lihat. Dan pengerjaannya untuk di Inspiration Motorsport ini, pertama ada cek kompresi, kedua ada leak down test, habis itu bersihin busi sama cek gap busi. Ganti oli, pastinya kita pakai 300V, and then filter oli juga diganti, sama kita akan kalibrasi injektor. Terakhir kita mau ganti puli. Nih ya. Jadi bagian sini akan kita ganti puli itu nyambung ke fan belt, dan kita mau ganti biar mobilnya itu lebih balance, lebih stabil, dan pastinya bakal lebih reliable karena gue mainnya kan RPM tinggi terus. Nah kalau RPM tinggi itu, bagian puli aja bisa bikin si mesin jadi nggak balance. Nah kalau puli yang kita ganti itu mereknya anti-damper, itu lebih balance, lebih bagus buat mesin gua, intinya seperti itu. Dan gua akan serahkan semua pekerjaan ini ke Inspiration karena waktu kita terbatas banget. Besok langsung kita kirim lagi ke garasi untuk pasang livery. Oke, kita udah di garasi lagi dan bagian mesin udah diberesin semua sama Inspiration Motorsport. Thank you so much. Ini kita bagian hood pinnya juga baru biar lebih safety lagi. Dan ini dia, ada yang baru yaitu bagian dampernya. Sekarang kita udah pakai merek ATI. Sisanya juga udah dicek-cekin semua. Mesinnya aman, alhamdulillah. Semoga nggak ada trouble nih. Dan sekarang jadwal kita di garasi adalah pemasangan stiker dengan livery baru, yaitu livery Garasi Drift bersama dengan Motul. Kalau kalian pernah lihat mobil gua yang S15 di stikerin full Motul, kurang lebih sama. Bedanya kali ini merahnya gloss dan lebih banyak sentuhan hitamnya. Jadi kayak keren banget ini kalau udah jadi. Ya pastinya keren sih, livery Garasi Drift selalu keren ya. Keren banget ini. Nah, dekalnya pun juga udah disiapin. Kita pakai warna hitam dan abu-abu. Abu-abunya sama kayak di Silvia S15 gua. Simpel banget, jadi cuman perpaduan antara warna merah dasar, ketemu abu-abu dan sentuhan hitam. Nah, stiker sponsornya pun juga udah disiapin oleh Max Decal. Jadi untuk stiker kali ini kita kembali lagi disupport oleh Max Decal. Thank you so much. Dan pemasangannya oleh Portal Stiker. Pasti ya bakal keren banget, so langsung aja kita pasang ya di mobil. Selesai juga pemasangan livery baru Garasi Drift tahun 2023. Gimana menurut kalian kombinasi warna merah dengan warna silver? Dan sponsor utama kita yaitu Motul. Menurut gue ini livery yang lebih fresh ya. Dan sedikit throwback ke livery gue di tahun 2018. Waktu itu mobil gue warna merah, liverynya livery BSI. Sekarang warna merah, liverynya livery Motul. Dan ini sebenarnya spesial banget dekalnya. Kalau kalian lihat detail nih, warna abu-abunya ini reflektif. Jadi ketika malam hari kena cahaya atau kita foto pakai flash gitu, si abu-abunya ini memantulkan cahaya jadi warna putih. So,
Kalau malam mobil ini bukan merah abu-abu tapi lebih ke merah putih. Cocok banget sama velgnya juga warna putih. Ini menurut gue kombinasi yang pas juga, livery kayak gini dengan velg putih, white on red gitu ceritanya. Dopnya merah juga lagi, cocok banget jadinya. Abu-abunya ini juga nyambung dari depan sampai ke belakang. Di belakang juga ada aksen-aksen warna hitam di sini. Jadi mantep banget sih. Dan by the way, thank you so much untuk para sponsor yang udah support Garasi Drift Team untuk tahun ini. Mulai dari AXT, kita pakai cat AXT untuk mobil ini. Petrolis, Axelera, kita ban menggunakan Axelera. Motul, Max Decal, Zikloser Towing, Asiana Hotel. Semuanya deh, pokoknya thank you so much. Mobil gue jadi keren. Karena kalau livery kayak gini tanpa sponsor kayaknya kurang keren juga ya. Ini sponsornya juga keren-keren banget soalnya. Nah, untuk finishing, gue mau pasang shift knob baru yang kita beli di Nismo Mori Factory, yaitu shift knobnya Nismo. Langsung aja. Bagian interior pun juga sebenarnya ada yang kita modif kemarin. Ya, jatuh! Nah, bagian interiornya juga ada yang baru, yaitu bagian sini. Ini kemarin di custom sama mekanik kita, jadi besi gitu, full. Tadinya berantakan banget, sekarang udah lumayan rapi, tinggal dicatnya aja nih, catnya kurang rapi. Nah, sekarang langsung aja kita pasang si shift knob baru ini. Biar makin semangat gue untuk ganti gigi. Shift knob-nya keren banget sekarang. Ada nih semuanya. Oke, sekarang saatnya kita test drift. Kita cobain gimana rasanya coilover baru ini. Dengan livery baru, warna baru, semuanya baru deh pokoknya. Gue penasaran banget. Tapi, gue masih nungguin 86-nya Dipo kelar. Kita akan latihan tandem bareng di videonya Dipo. Jadi kalau kalian mau lihat mobil ini ngedrift bareng sama 86-nya Dipo, kalian tunggu aja videonya, paling kita upload minggu depan. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai detik ini. Keep driving safe and goodbye.